Baik, di sini sebelum memulai materi pada hari ini, tidak lupa perkenalkan nama saya Francisco Saverius, NIM 311910060, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi pada hari ini adalah mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Yang kita bahas adalah analisis kesalahan pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dosen Dr. Herlina, MPD. Kesalahan pada tataran fonologi. Kesalahan pelafalan pengucapan. Kesalahan pelafalan kata adalah kesalahan dalam mengucapkan bunyi-bunyi kata yang tidak sesuai dengan kaidah pelafalan yang tepat. Hal itu dapat disebabkan karena ketidakcermatan pembaca dalam mengucapkan huruf-huruf yang membentuk kata. Baik, contoh kesalahan fonologi yang pertama. Tommy mendengarkan musik di kamarnya, menggunakan salon dengan suara yang nyaring, sehingga kupingnya Tommy tidak mendengarkan ibunya memanggil dia. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa kesalahan pengguna kata pada kata menggunakan dan kuping seharusnya menggunakan kata menggunakan dan kuping. Dalam KBB standar memiliki makna atau arti yang serupa, yaitu ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Kalimat yang benar sebagai berikut. Tommy mendengarkan musik di kamarnya menggunakan salon dengan suara yang nyaring, sehingga kupingnya Tommy tidak mendengar ibunya memanggil dia. Jadi, menggunakan dan kuping seharusnya menggunakan kata menggunakan dan kuping. Baik, kesalahan fonologi nomor 2. Menurut Okta, kemampuan yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa adalah menulis, karena menulis menjadi satu kewajiban kehidupan sehari-hari. Dan kita perlu terus mengembangkan kemampuan tersebut. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa kesalahan penambah kata n pada kata sehari-hari seharusnya menggunakan kata sehari-hari. Dalam KKBB, sehari-hari memiliki makna atau arti yang serupa, yaitu tiap-tiap hari. Kalimat yang benar sebagai berikut. Menurut Okta, kemampuan yang paling penting dimiliki oleh mahasiswa adalah menulis, karena menulis menjadi suatu kewajiban kehidupan sehari-hari. Dan kita perlu terus mengembangkan kemampuan tersebut. Kesalahan pada tataran morfologi. Setiap kata yang pembentukan katanya tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata menurut kaidah yang berlaku di era saat ini, maka termasuk dalam kesalahan kaidah. Bentuk-bentuk kesalahan pada tataran morfologi meliputi kesalahan afiksasi, kesalahan reduplikasi, dan kesalahan pamajemukan. Contoh kesalahan morfologi yang pertama. Jika dihitung dalam ukuran persen, rektor mengkalkulasi kelebihan 80% lebih banyak dari kekurangannya. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan afiksasi, yaitu mengkalkulasi seharusnya menggunakan kata mengalkulasi. Dalam PUEB, kata dasar yang huruf awalnya KTS dan P ketika mengalami proses afiksasi, maka huruf awal tersebut lebur. Kalimat yang benar sebagai berikut. Jika dihitung dalam ukuran persen, rektor mengalkulasi kelebihan 80% lebih banyak dari kekurangannya.
Kesalahan morfologi yang kedua. Beruntungnya mentor bisa mengkondusifkan sesi belajar dengan games yang huruf awalnya KTS dan P ketika tersebut lebur kalimat yang sebenarnya sebagai berikut. Beruntungnya mentor bisa mengkondusifkan sesi belajar dengan games. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan afiksasi, yaitu kata mengkondusifkan seharusnya menggunakan kata mengondusifkan dalam PUEB kata dasar. Kesalahan pada tataran sintaksis. Kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa, atau kalimat, serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Analisis kesalahan dalam bidang tata kalimat menyangkut urutan kata, kepaduan, susunan frase, kepaduan kalimat, dan logika kalimat. Kesalahan pada tataran sintaksis. Contoh pertama. Kesalahan berbahasa pada frasa. Congratulations untuk majalah Toga. Saya sangat bangga sekali dengan karya anak-anak bidik misi yang inovatif dan imajinatif. Manfaat dan tujuan pengembangan bahasa ini yaitu dari segi manfaat sangat banyak sekali, khususnya pada pengembangan diri dan juga untuk terjun ke masyarakat. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan penulisannya, yaitu sangat bangga sekali dan sangat banyak sekali. Seharusnya tidak ditulis berlebihan, bangga sekali dan sangat banyak. Kalimat di atas merupakan kesalahan pembentukan kata superlatif yang berlebihan. Kalimat yang benar sebagai berikut. Congratulations untuk majalah Toga. Saya bangga sekali dengan karya anak-anak bidik misi yang inovatif dan imajinatif. Manfaat dan tujuan pengembangan bahasa ini yaitu dari segi manfaat sangat banyak, khususnya pada pengembangan diri dan juga untuk terjun ke masyarakat. Contoh yang kedua. Puji syukur kita ucapkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan penulisan, yaitu ke seharusnya ditulis kepada. Pada kalimat di atas, penggunaan preposisi kekurangan tepat. Pada konteks tersebut, preposisi kelebihan baik dihilangkan karena hanya menyatakan tempat. Contoh yang benar, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik adalah kesalahan berbahasa yang berfokuskan pada penggunaan kata mengakibatkan perbedaan maupun penyimpangan makna dalam sebuah kalimat. Kesalahan berbahasa pada tataran semantik. Contoh no pertama. Mata menukik jarum jam yang menunjukkan angka 6 sampai 45 WIB. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan penulis, yaitu angka seharusnya ditulis pukul. Kalimat yang di atas merupakan kesalahan pada kalimat yang tidak baku. Seharusnya angka diganti menjadi pukul. Kalimat yang benar sebagai berikut. Mata menukik pada jarum jam yang menunjukkan angka pada pukul 6.45 WIB. Contoh kedua. Daging korban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan data di atas, dapat dianalisis bahwa terdapat kesalahan penulis, yaitu korban
seharusnya ditulis tidak menggunakan huruf kapital kurban. Kata kurban dan korban yang berasal dari bahasa Arab yaitu kurban, yang merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia. Akibat tidak kehati-hatian pemakaian bahasa, kedua kata tersebut sering dipertukarkan pemakaiannya. Kalimat yang benar sebagai berikut: daging kurban itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Sekian dan terima kasih atas penjelasan tentang analisis kesalahan pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik yang sudah dibahas. Walaupun singkat, semoga menambah pengetahuan dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.